Geger, Departemen Kesehatan Kota Taipei, Taiwan mengumumkan pada Senin 24 April telah mendeteksi zat karsinogenik etilen oksida yang berlebihan pada produk Indomie rasa ayam spesial. Selain Indomie rasa ayam spesial, lembaga kesehatan tersebut juga menemukan zat yang sama terhadap produk dari Malaysia, Ahlai White Curry Noodles. Melansir taiwannews.com Selasa 25 April, temuan tersebut merupakan hasil inspeksi acak 30 produk mie instan tahun 2023 di supermarket, toko, pasar tradisional, toko makanan Asia Tenggara, toko penjualan umum, dan importir grosir. Dari produk yang diuji, 25 diimpor dan 5 di dalam negeri. Hasilnya, kedua produk tersebut ditemukan mengandung kadar etilen oksida yang berlebihan. Tingkat etilen oksida pada kedua produk itu ditemukan telah melebihi standar residu pestisida yang diperbolehkan dan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan. Lalu, apa itu etilen oksida? Berdasarkan National Cancer, paparan bahan tersebut sangatlah berbahaya karena dapat meningkatkan resiko limfoma dan leukemia, serta kanker perut dan payudara. Etilen oksida sering digunakan sebagai fumigan untuk pangan dan tekstil, untuk sterilisasi peralatan kedokteran seperti keperluan operasi, dan sebagai fungisida pertanian. Digunakan dalam sintetis organik, khususnya dalam produk etilen glikol, sebagai bahan baku pembuatan akrilonitril dan surfakan non-ionik. Jika terpapar langsung atau dikonsumsi, etilen oksida akan memberikan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan. 3 hari berselang, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM angkat bicara dan menyatakan bahwa produk mie instan tersebut aman dikonsumsi. BPOM menyatakan di Indonesia, produk mie instan tersebut aman dikonsumsi karena telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk sebelum beredar. Dalam penjelasan BPOM, Indonesia telah mengatur batas maksimum residu 2CE sebesar 85 ppm. Dengan begitu, kadar 2CE yang terdeteksi pada sampel mie instan di Taiwan masih jauh di bawah BMR 2CE di Indonesia dan di sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat dan Kanada. Sampai saat ini, Codex Alimentarius Commission sebagai organisasi standar pangan internasional di bawah World Health Organization atau Food and Agriculture Organization belum mengatur batas maksimum residu etilen oksida. Mengamini pernyataan BPOM, Guru Besar Rekayasa Proses Makanan IPB, Purwianto Haryadi mengakui bahwa standar dan regulasi mengenai senyawa etilen oksida memang sangat beragam. Menurutnya, sampai saat ini belum ada standar internasionalnya. Purwianto Haryadi menyatakan, di Indonesia sendiri penggunaan etilen oksida sebagai bahan aktif pestisida juga sudah dilarang. Sehingga BPOM juga mensyaratkan BMR etilen oksida yang sangat rendah, sama dengan EU. Jika sama, kenapa produk dari Indonesia masih terkena penolakan dari berbagai negara tersebut? Beberapa negara pun masih mengizinkan penggunaan etilen oksida sebagai pestisida. Meski menyebut mie instan besutan ICBP aman dikonsumsi, BPOM tetap memerintahkan pelaku usaha termasuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk untuk melakukan mitigasi risiko guna mencegah terjadinya kasus yang berulang. Setidaknya ada 3 poin penting. Salah satunya, memastikan penanganan bahan baku yang digunakan untuk seluruh produk, baik lokal maupun ekspor, agar tidak tercemar etilen oksida. BPOM juga memerintahkan ICBP melakukan pengujian residu etilen oksida di laboratorium terakreditasi untuk persyaratan rilis produk ekspor dan melaporkan kepada BPOM. Berbeda dengan BPOM, Kementerian Perdagangan menanti klarifikasi otoritas Taiwan terkait penarikan mie instan asal Indonesia tersebut. Kemendag akan menyelidiki lebih lanjut produk Indomie yang disebut mengandung etilen oksida, senyawa kimia yang terkait dengan limfoma dan leukemia pemicu zat kanker.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak Budi Santoso menyampaikan, pihaknya akan mengkomunikasikan masalah ini dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan. Budi Santoso menyatakan, kalau masuk ke Taiwan memang ada ketentuan kandungannya harus sekian, ya kita harus menyesuaikan. Tapi nanti kita akan cek dulu apakah benar seperti itu. Nanti saya coba komunikasi dengan KDEI di Taiwan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk segera mengecek dan menguji sampling produk Indomie yang ditarik oleh otoritas Taiwan. Kurniasih Mufidayati menyatakan, temuan dari otoritas Taiwan jadi alarm dan masukan berharga. Segera cek produk yang sama apakah beredar juga di Indonesia. Jumat 28 April, akhirnya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menanggapi pemberitaan soal kadar etilen oksida dalam salah satu produknya di Taiwan. Perusahaan menerbitkan keterangan resmi yang diunggah di website resminya. Setidaknya ada 2 poin penting. Pertama, semua produk mie instan yang diproduksi oleh ICBP di Indonesia diproses sesuai dengan standar keamanan pangan dari Codex Standard for Instant Noodles dan juga standar yang disesuaikan dengan ketentuan BPOM. Kedua, Perseroan senantiasa memastikan bahwa produknya telah memenuhi peraturan dan ketentuan keamanan pangan yang berlaku di Indonesia dan di berbagai negara di mana produk mie instan ICBP dipasarkan. Purwianto menambahkan, dalam banyak kasus yang ditemukan dari pengujian pada produk pangan adalah 2CE, bukan etilen oksida. Sehingga penting untuk ditelusuri bagaimana pengujian dan hasil ujinya. Apakah ditemukan etilen oksida atau 2CE? Purwiyatno menyatakan, jadi produk yang mengandung 2CE seharusnya tidak langsung dianggap mengandung etilen oksida yang berbahaya. Karena 2CE dapat berasal dari beberapa sumber. Sebenarnya, tidak kali ini saja ditemukan etilen oksida dalam produk makanan kemasan. Sebelumnya, informasi resmi dari Center for Food Safety di Hong Kong menarik produk tersebut lantaran mengandung bahan kimia pestisida yang dilarang oleh Uni Eropa, yaitu etilen oksida pada Oktober 2022. Selain itu, produk es krim Häagen-Dazs ditarik peredarannya oleh BPOM karena mengandung etilen oksida dengan kadar yang melebihi batas. Atas segala macam temuan ini, apakah sobat bisnis jadi mengurangi porsi makan mie instan? Suka yang goreng atau yang rebus?